Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Pesan yang Indah di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini pesan yang indah bagi kita, firman Tuhan dari Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Sebelum firman ini saya bacakan untuk kita, saya sampaikan selamat Paskah. Mari tetap bersukacita atas kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian, memberi keampunan dosa bagi kita, dan memberi harapan baru dan kepastian masa depan hidup kita di kehidupan yang kekal bila kita tetap percaya kepadanya. Selamat Paskah. Pesan yang indah ini akan menjadi bahan khotbah, memperlengkapi khotbah kita di perayaan Paskah pertama tanggal 4 April 2021. Demikian dituliskan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu mengingat betapa pentingnya berita Paskah ini kepada kita, orang percaya, dalam pertumbuhan iman kita. Sebab kebangkitan ini, berita Paskah ini memberikan harapan baru. Kesaksian kita dan pertumbuhan iman kita didasarkan pada peristiwa kebangkitan ini. Haleluya, Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian. Haleluya, Tuhan Yesus telah bangkit dan ada banyak saksi terhadap peristiwa itu. Di dalam Injil Markus pasal 14, kita melihat betapa kerasnya usaha para pembesar-pembesar Yahudi untuk mengirim Tuhan Yesus pada kematian, untuk memastikan Yesus mati. Dan tentu kita juga menyadari betapa kerasnya usaha yang mereka lakukan untuk memastikan Yesus mati, untuk mengirim Yesus pada kematian. Pastilah mereka juga akan melakukan usaha seperti itu untuk menutupi kebangkitannya. Akan ada usaha keras, akan ada hal-hal besar yang mereka lakukan
untuk menyangkal atau untuk meniadakan berita kebangkitan itu, tetapi mereka tidak dapat menahan berita Paskah, berita kebangkitan itu. Yesus sendiri menampakkan dirinya kepada orang-orang yang mengikut Dia sebelumnya, yang diberitakan pada teks kita ini dan juga Injil lainnya. Sobat Kristiani, dalam perayaan Paskah kita yang penuh sukacita ini, mari kita abaikan sebentar perdebatan-perdebatan yang ada tentang Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat 18, tentang keaslian teks ini dan perdebatan-perdebatan lainnya. Mari kita fokus pada satu masalah yang ada dalam teks ini, dalam nas khotbah kita. Masalahnya adalah ketidakpercayaan. Sebab kita meyakini dalam iman kita dapat memindahkan gunung. Dalam iman kita dapat melakukan peristiwa-peristiwa besar. Di dalam iman ada banyak hal berguna lainnya, hal-hal yang luar biasa lainnya yang bisa kita lakukan. Maka intinya adalah iman, intinya adalah percaya pada kebangkitan itu. Setiap orang yang percaya pada kebangkitan itu akan merasakan kuasa kebangkitan itu. Bila kita percaya, maka kita dapat melakukan hal yang luar biasa. Tetapi ingat, hal luar biasa yang dimaksudkan adalah hal-hal yang berguna, bukan hal-hal untuk sekedar mencobai Tuhan, tetapi hal-hal yang berguna, hal-hal yang memberi kehidupan, hal-hal yang memberi kebaikan, memberi hidup bagi orang lain melalui kabar baik berita Injil. Sekali lagi mari kita fokus pada persoalan utama dalam teks ini, yaitu ketidakpercayaan para murid setelah menerima kesaksian Maria Magdalena dan dua orang lainnya, teman saudara mereka yang berjalan keluar kota dan kembali mereka bersaksi. Tetapi para murid yang pada masa itu sedang gelisah, sedang berkabung, sedang menangis, satu perasaan yang tidak menentu di dalam hati mereka, dan mereka sulit menerima berita itu, dan mereka pun tidak percaya. Sobat Kristiani, Tuhan kita Yesus Kristus tidak membiarkan mereka dalam ketidakpercayaan mereka, lalu Ia menunjukkan dirinya pada ke-11 murid itu dalam satu persekutuan mereka, dan Yesus pun dalam tanda kutip memarahi mereka karena ketidakpercayaan mereka. Maka saya katakan fokus kita dalam teks ini adalah ketidakpercayaan mereka akan kesaksian pada kebangkitan itu. Pertanyaannya, pesan yang indah, apakah kita masih akan sama seperti mereka? Masih mengeraskan hati, masih menolak untuk percaya? Tentu tidak. Setelah begitu banyak bukti yang kita terima, setelah kita mendengar perkataan Paulus, kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah segala sesuatu yang diberitakan tentang Dia. Maka benar Kristus bangkit. Bukti dari segalanya itu perkembangan gereja. Roh Kudus menuntun gereja berkembang, orang-orang percaya, dan kita melihat semua saksi, kesaksian, bukti dari kebangkitan itu. Lalu apakah kita masih akan mengeraskan hati? Lalu apakah kita masih tidak percaya? Mungkin saja konteks kehidupan kita, apa yang kita hadapi sama seperti murid-murid pada masa itu. Ada kegelisahan, ada keluh kesah, ada penderitaan, kita menangis, kesusahan lainnya. Tetapi itu bukan suatu alasan untuk menolak berita kebangkitan itu. Justru apabila kita percaya pada berita kebangkitan itu, maka akan muncul harapan baru, sukacita baru, sekalipun di tengah penderitaan, sekalipun di tengah perkabungan, sekalipun di tengah kesedihan akan muncul sukacita. Karena kuasa
kebangkitan itu. Selanjutnya, para murid diutus untuk memberitakan, menjadi saksi akan kebangkitan itu. Sebab bukan hanya pembesar-pembesar Yahudi yang akan berusaha keras menutupi berita kebangkitan itu. Dunia ini pun kegelapan, kuasa kegelapan yang tidak suka atas kebangkitan itu pun akan mencoba mengaburkan, menutupi ataupun memalsukan berita kebangkitan itu. Untuk itulah kita diutus menjadi saksi. Untuk itulah murid-murid diutus menjadi saksi pemberita atas kebangkitan itu. Namun sebelum mereka diutus pada pemberitaan itu, mereka diyakinkan dulu pada pengenalan mereka akan Tuhan Yesus Kristus. Iman mereka diteguhkan dulu sebelum mereka melangkah pada pemberitaan itu. Oleh sebab itu, setiap pemberita Injil harus memulai dengan keyakinan teguh di dalam dirinya. Harus memulai dengan iman percaya yang sungguh-sungguh tanpa keraguan akan berita kebangkitan dan keselamatan itu, untuk kemudian pergi memberitakan kabar baik itu. Sebab percaya kita adalah modal utama dalam pemberitaan kabar baik itu. Bila banyak hal dalam dunia ini yang membuat hati kita ragu akan keselamatan iman percaya kita pada Tuhan Yesus Kristus, berdoalah supaya Tuhan datang menguatkan imanmu. Berdoalah supaya Tuhan kita Yesus Kristus datang di dalam Roh Kudus menguatkan hati kita, supaya kita benar-benar percaya untuk menjadi saksi akan berita kebangkitan itu.